105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Oasis Obrolan Santri Menginspirasi dengan tema Ujian Bukan Halangan. Nah, pada kesempatan kali ini keluarga SIP di rumah ditemani dengan sahabat siar Ana, Ahmad Faik Anafis, dan sahabat siar Ana Zlatan Ibrahimovic selama 1 jam ke depan. Nah, jadi Mufik, ini kenapa sih ini kita hari ini ngangkat tema ujian bukan halangan nih? Oh, jadi gini nih, Ik. Nah, dari Salah ini sedang melaksanakan ujian nih, Ik. Dari ujian ya? kelas 1 SMP sampai kelas 2 MA, itu ujian pertengahan semester genap, Ik. Nah, untuk abang-abang kelas 12, itu mengikuti asesmen madrasah. Atau ujian sejenis ujian akhirnya gitulah. Ujian terakhir itu ya, sebelum tamat ya. Kalau Mufik sendiri nih, udah berapa hari nih ikuti ujiannya? Alhamdulillah udah masuk hari keempat nih sekarang ya. Sudah hari keempat? Betul. Udah ada ujian apa aja tuh yang udah Mufik jalani? Ada ujian tahfiz, ujian ekonomi, kimia, juga ada ujian bahasa Indonesia, PKN, dan hari ini ujian geografi nih. Oh, ujian geografi ya. Nah, kalau dari Mufik sendiri nih, gimana sih gaya belajar Mufik untuk persiapan Mufik sendiri untuk mengikuti ujian itu? Gimana cara belajar Mufik ini? Boleh nggak nih di-sharing ke keluarga di rumah? Oh, boleh banget dong tentunya. Ya. Nah, kalau gaya belajar, Ana tuh tipe orangnya audio, Audio ya. Nah, melalui suara ya. Melalui suara. Jadi ketika guru menerangkan di kelas, Ana akan fokus tuh mendengarkan. Nah, setelah itu, setelah materi itu masuk ke otak Ana, menjelang ujian, Ana akan mencari kelompok belajar juga, ketika mereka membahas kisi-kisi dan juga materi yang akan diujiankan besok, nah itu Ana cukup mendengarkan, insya Allah materinya sudah terrecall lagi di otak Ana. Oh, jadi lebih mudah maksudnya ya. Kalau antum sendiri gimana nih gaya belajarnya? Oh, kalau Ana sendiri Mufik, Ana lebih suka, kurang lebih sama sih seperti antum. Ana tipe orang yang audio juga. Jadi ketika guru menjelaskan atau guru menerangkan itu, Ana berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan apa yang disampaikan langsung dari guru itu. Karena ilmu itu lebih baik didengar langsung dari sumbernya kan. Jadi Ana dengar langsung dari guru itu, dan waktu itu langsung Ana tangkap ilmunya. Jadi ketika di minggu-minggu ujian atau di minggu-minggu ada UH, jadi Ana tinggal mengulang sedikit dan alhamdulillah langsung teringat lagi di kepala Ana. Seperti itu. Nah, Ana kan udah sharing nih apa saja ujian yang udah Ana lalui. Kalau antum gimana nih? Kita kan beda jurusan ya, soalnya Ana IPS, antum IPA gitu. Kalau di jurusan IPA sendiri nih, kami udah menjalani ujian kemarin hari Senin, ujian tahfiz, kemudian juga sudah ujian fisika, bahasa Indonesia, PPKN, dan terakhir tadi hari ini kita ujian matematika C ini. Matematika peminatan, iya, dari kepeminatan. Nah, mungkin keluarga SIP di rumah cukup bingung terkait Ana ujian kimia ya. Nah, ini terkait dengan kurikulum yang kami gunakan di MA Risalah, yaitu kurikulum merdeka ya. Nah, di mana walaupun Ana itu jurusannya IPS, tapi Ana tetap wajib mempelajari satu mata pelajaran dari jurusan IPA nih. Nah, kalau Ana kan kimia nih. Kalau antum apa nih? Kalau Ana juga di IPA juga mempelajari salah satu mata pelajaran di IPS, itu kami mempelajari mata pelajaran sejarah. Oh, sejarah. Tapi tetap dengan porsi yang berbeda dibandingkan di kelas itu. Oh iya, lebih intensif IPS ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi Novik, gimana sih, apa sih maksud dari tema kita hari ini nih? Kita kan membahas tentang ujian bukanlah halangan. Sedangkan kan menurut beberapa orang di luar sana bahwa ujian itu adalah sesuatu hal yang menakutkan, suatu halangan yang bahkan ada orang yang menganggap bahwa ujian itu suatu momok yang menakutkan gitu. Kenapa nih kita ngangkat hari ini? Nah, itu dia, menurut Ana, seperti yang antum bilang tadi, itu merupakan suatu mindset yang salah. Nah, betul, seperti orang di luar sana, di sudut bumi belahan sana, walaupun sebenarnya bumi itu berbentuk bulat ya, jadi tidak memiliki sudut. Nah, ujian ini kan dianggap sebagai halangan. Dan maksud Ana halangan ini dengan ujian, mereka tuh hanya terfokus untuk belajar dan terus belajar gitu ya. Padahal sebenarnya kita juga bisa loh sambil meningkatkan keimanan kita, tetap fokus beribadah. Nah, Ana jadi ingat nih, Ana kan udah 3 tahun ya di Risalah, dari SMP. Nah, selama ujian nih, anak Risalah tuh pasti meningkatkan keimanan mereka. Gimana tuh Mufik? Contohnya mereka tuh bangun lebih awal, tahajud, berbanyak tilawah, berbanyak berdoa dan lain sebagainya. Nah, karena di Risalah kan kita diajarin nih
bahwa ilmu itu merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati hamba-hambanya yang gelap. Makanya kita ketika ujian kan harus mendekatkan diri kepada Allah. Oh iya. Jadi ketika kita ingin mendapatkan suatu ujian, ketika kita ingin melewati suatu ujian, kita dekati dulu Sang Pencipta kita ya, agar lebih mudah kita menjelaskannya. Nah, terkait itu juga nih, kita di Arsalah ini, Ana mau sharing dikit mungkin ya. Jadi di Arsalah itu kita punya suatu sunnah hasanah. Sunnah hasanah itu apa ya? Sunnah hasanah itu seperti sebuah tradisi turun-temurun yang memiliki nilai positif nih, Fik. Gitu. Ketika dilakukan, kita akan mendapatkan hal-hal baik, bahkan tidak hanya berguna bagi kita, juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, satu di antara sunnah hasanah atau ASG, satu di antara sunnah hasanah itu adalah agenda ASG nih, Fik. ASG itu apa ya, kalau boleh tahu? Jadi ASG itu mungkin singkatan dari Adik Sayang Abang. Adik Sayang Abang. Adik Sayang Abang ini adalah lebih gimana tuh agendanya? Ya, Adik Sayang Abang ini adalah suatu program atau agenda dari Abang BSR yang dikhususkan untuk adik-adik kelas 2 SMA hingga 1 SMP untuk memberikan semangat serta supportnya ke abang-abang 3MA yang mengikuti ujian asesmen madrasah. Gitu. Karena kan abang-abang itu ibaratnya sudah ujian terakhir mereka di sini. Nah, di ujian terakhir itu, jadi adik-adiknya lah yang mensupport mereka. Karena kalau bukan adik-adiknya sebagai support system mereka, siapa lagi nih kan? Tapi karena kita hidup di asrama ya, jadi support system mereka hanya kita. Terkait ASG tadi ya, gimana nih perasaan antum setelah mengikuti ASG tersebut? Jadi perasaan dari Ana sendiri nih, Fit, setelah Ana mengikuti ASG tadi, kan Ana menyemangati nih, ibaratnya menyemangati abang-abang 3MA. Selama Ana menyemangati itu, sedikit banyaknya Ana juga terasa semangatnya nih, Fik, untuk mengikuti ujiannya. Jadi dengan itu ketika Ana menjawab ujian tadi, Ana jadi lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Gitu ya. Kalau seperti kata orang kan, jika kita berteman dengan penjual parfum, sedikit banyak kita akan merasakan wanginya juga. Kalau kita memberi semangat, tentu dikit banyak kita juga terciprat energi semangat dari Nah, Mufik sendiri ada nggak nih selama ujian ini nih, Mufik? Kan kita tahu bahwa ujian ini bukanlah sebuah halangan, tapi bisa menjadi sarana kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama Pencipta kita. Nah, Mufik sendiri nih ada nggak nih pengalaman yang menarik nih tentang ujian nih, Mufik? Gimana? Boleh sharing nggak? Nah ingat nih, waktu itu kelas 9 SMP, besoknya ujian matematika nih. Ujian matematika, itu berat juga ya? Kalau bagian itu mah insya Allah ringan ya. Amin. Tapi karena waktu itu Ana banyak ketinggalan materi karena sakit dan berbagai hal, jadi Ana cukup struggling tuh ketika mempersiapkan untuk ujiannya. Nah, saat itu materinya juga cukup susah, jadi banyak teman-teman kita yang bisa dibilang cukup panik, depresi lah. Tapi di saat orang-orang itu pada stres, pada terlalu over belajar, Ana malah bertawakal sama Allah. Ana perbanyak salat sunnah Ana perbanyak zikir, tilawah. Ana juga bersedekah waktu itu. Jadi antum ibaratnya bertawakal kepada Allah ya. Dengan itu ujian antum dilancarkan. Gimana tuh hasilnya? Betul, setelah Ana bertawakal, tentu Ana juga ikhtiar. Setelah itu Ana belajar, dan alhamdulillah mudah masuk materi itu ke kepala Ana. Lebih mudah setelah antum bertawakal itu ya? Betul. Nah, setelah itu ujian Ana terasa lebih mudah, dan alhamdulillah Ana mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Alhamdulillah. Nah, itu dia pengalaman dari Ana. Mungkin antum bisa sharing juga nih pengalaman antum terkait ujian. Kalau pengalaman dari Ana ya, jadi dulu itu waktu, seingat Ana waktu Ana kelas 2 SMP, waktu Ana kelas 2 SMP itu Ana pernah, jadi kan Ana juga termasuk di salah satu anggota organisasi ini. BSR ya. Nah waktu itu Ana sedang ada agenda dan sedang bisa dibilang tidak sempat waktu untuk belajar. Nah jadi karena itu besoknya itu kita ada ujian PKN waktu itu, seingat Ana. Waktu ujian PKN itu tanpa persiapan belajar sedikit pun, Ana langsung masuk saja dengan modal nekat untuk masuk ujian. Nah, karena tipe belajar Ana tadi yang audio, yaitu dengan mendengarkan pelajaran dari ustaz-ustazah yang menerangkan di kelas. Jadi Ana mencoba mengingat apa saja yang sudah disampaikan ustaz-ustazah di kelas sebelumnya. Nah,
sebelum ana memulai ujian itu, ana berdoa Mufik ke Allah Subhanahu wa taala, dan dalam doa itu ana sampaikan bahwa ya Allah, hamba tulus ikhlas mengerjakan semua agenda-agenda kemarin ya Allah. Semoga agenda-agenda itu engkau nilai pahala dan engkau mudahkan ujian hamba hari ini ya Allah. Terus gimana tuh kelanjutannya? Nah, setelah ana berdoa itu Mufik, ana mencoba mengerjakan ujiannya, dan tanpa ana sadari kepala dan tangan ana nih secara tidak sengaja bergerak saja sendiri. Otomatis gitu ya. Otomatis itu dia mengerjakan semua soalnya. Namun ada beberapa soal yang kesulitan waktu itu, ada beberapa soal yang membuat ana ragu, dan itu ana tinggalkan dulu nih sampai ana mikir lagi gimana nih, apa jawabannya nih. Dan terus waktu di akhir-akhir jam ujian, di akhir-akhir masanya, ya, ana berdoa lagi, ya Allah, tolong ya Allah, hamba tahu engkau akan menolong hamba-hambanya yang meminta kepadamu dengan segala cara. Jadi ana minta doa lagi, dan alhamdulillah memang benar loh Fik, Allah itu akan menolong hambanya dengan segala caranya. Nah, gimana tuh cara Allah menolong antum waktu itu? Nah, waktu itu kan ana bingung nih, teman-teman ana sudah banyak yang keluar karena sudah selesai melaksanakan ujiannya tuh. Nah, teman-teman yang di luar itu mereka ada beberapa yang berdiskusi tentang soal itu ya. Nah, tanpa sengaja nih Fik, tanpa sengaja ana mendengar teman-teman itu berdiskusi. Dan kebetulan apa yang mereka diskusikan itu sama dengan apa yang ana butuhkan, apa yang ana belum temukan jawabannya. Nah, jadi langsung ana isi nih di situ jawabannya. Dan memang benar Allah akan menolong hamba-hambanya dengan segala caranya. Ya, walaupun sebenarnya cara yang antum dapatkan itu cukup salah ya. Iya, juga salah sekali. Dan di sini juga langsung ana sampaikan mungkin permintaan maaf dari ana ke Ustadz PKN ana dulu waktu SMP. Oh ya, jadi ana ingat pengalaman orang juga nih, tapi bukan pengalaman ana. Iya. Ana dulu punya teman, sekarang sudah melanjutkan sekolah di luar. Iya. Waktu itu ujian tahfiz. Oh, ujian tahfiz. Teman ana ini bisa dibilang cukup kesusahan lah dalam tahfiz. Nah, tapi dia ketika subuh itu dia menyempatkan untuk bersedekah 2000 Oh iya. Soalnya dia pernah mendengar ceramah dari Ustadz bahwa setiap subuh itu kan turun 2 malaikat. Iya. Malaikat pertama itu mendoakan kesejahteraan dan keselamatan bagi siapa saja yang bersedekah pagi itu. Iya, benar. Dan malaikat kedua itu mendoakan kehancuran bagi yang enggan bersedekah di hari itu. Benar. Nah, jadi dari pengalaman kita tadi kita bisa mengambil hikmah bahwa ujian itu bukanlah halangan untuk meningkatkan ketakwaan kita, justru bisa menjadi sarana kita untuk terus mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ya, jadi ketika ujian nih, jangan kita terlalu fokus untuk belajar. Betul. Tapi jangan sampai lupa bahwa kita tetap perlu beribadah kepada Tuhan kita. Nah, benar. Nah, pada realita kehidupan ujian itu bukan hanya di sekolah Iya, benar sekali. tapi juga ada di kehidupan sehari-hari kita. Ya, ujian-ujian hidup ya. Ya, betul. Nah, tapi karena waktu sesi pertama kita yang sudah berakhir, maka terkait pembahasan ujian kehidupan itu akan kita lanjutkan di sesi kedua ya. Iya, baik. Ya. Nah, keluarga SIP jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Masih bersama kami, sahabat siar kesayangan Anda dalam acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, Mufik, tadi kan kita sudah banyak berdiskusi nih tentang ujian madrasah ataupun ujian di sekolah nih, Mufik. Ya, betul. Tapi kan kita sama-sama tahu nih bahwa ujian itu bukan hanya ujian-ujian tertulis di sekolah atau bukan hanya ujian-ujian akademik, tapi ujian yang lebih berat itu adalah ujian-ujian hidup ketika kita melanjutkan hidup kita di jenjang berikutnya. Nah, ya, jadi gimana nih Mufik? Apakah Mufik punya pengalaman atau cerita-cerita tentang ujian hidup nih? Oh, terkait ujian hidup, Ana ingat teman Ana nih. Oh iya, nah, teman Ana nih apa ya sebelumnya, yaitu orang tuanya bercerai nih. Ya. Nah, tapi dengan walaupun kondisinya seperti itu, dia tetap serius dalam belajar, tekun, giat, sehingga dia bisa memperoleh juara kelas terus pas anak SD. Nah, jadi anak nggak pernah juara 1, juara 2 terus anak jadinya. Iya. Nah, jadi dari situ, dari beliau itu anak belajar bahwa ujian itu bukan halangan untuk meraih kesuksesan. Justru ujian ini bisa menjadi batu pijakan kita untuk terus berkembang ke depannya. Nah, itu mungkin cerita yang Ana ingat. Kalau antum gimana nih? Ana juga punya cerita nih tentang dia teman Ana ini, dia
adalah seorang yang berprestasi juga nih Fik. Ya. Kan sampai sekarang dia masih sering berprestasi, masih sering menjuarai lomba. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa beliau ini adalah seorang anak yang yatim. Dia kehilangan ayahnya sejak dia SD. Nah, sebelum dia kehilangan orang tuanya itu Fik, dia itu adalah orang yang sangat dekat dengan ayahnya Fik. Bahkan hubungannya itu sangat-sangat dekat. Nah, jadi ketika dia kehilangan ayahnya, dia itu sangat-sangat tertekan Fik. Sangat terpukul ya. Sangat terpukul. Kepergian ayahnya. Ditambah juga dengan kepergian ayahnya itu, keluarga besarnya tidak ada yang mendukung dia sama sekali. Bahkan keluarga besarnya memburuk-burukkan keluarga dia juga. Namun dari ujian hidup yang Allah berikan itu, dia jadi belajar, dia jadi menjadikan kehilangan ayahnya itu sebagai batu loncatan dia untuk menjadi lebih sukses ke depannya. Dari situ dia menanamkan motivasi bahwa dia harus bisa sukses seperti ayahnya dulu, dan dia harus bisa membanggakan orang tuanya. Dan dia juga harus bisa menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibunya, dengan ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga, seperti itu Mufik. Oh gitu dari tadi kita bahas orang melulu nih. Iya. Nah, antum gimana nih terkait masalah hidup ini? Antum ada nggak kisah yang bisa antum sharing kepada anak dan keluarga SIP? Kalau masalah ujian hidup nih ya, tapi mungkin anak nggak seberat ujian-ujian hidup teman-teman kita tadi ya. Iya. Tapi mungkin ini hanya sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi waktu anak kelas 2 SMP Mufik, anak pernah ngikutin Olimpiade Sains Nasional. Perwakilan sekolah waktu itu ya? Iya, perwakilan sekolah. Waktu itu tuh anak mengikuti mulai dari tahap sekolah, kemudian alhamdulillah lolos sampai ke tahap kota, dan alhamdulillah lolos sampai ke tahap provinsi Mufik. Namun mungkin Allah belum mengizinkan anak untuk melanjutkan sampai ke tahap nasional. Jadi anak langkahnya terhenti di tahap provinsi Mufik. Nah, di situ setelah anak gagal di tahap provinsi itu, anak merasa sangat-sangat tertekan, terpukul Mufik. Karena sebelumnya anak merasa percaya diri dan anak merasa yakin bahwa insya Allah anak akan lulus Mufik. Dengan usaha anak yang alhamdulillah, yang menurut anak sudah banyak, dan dengan seluruh doa anak yang mungkin menurut anak sudah banyak. Tapi qadarullah, Allah belum mengizinkan anak untuk lolos sampai ke tahap nasional Mufik. Dari situ anak mulai terpukul, mulai frustasi, dan kadang anak sempat mikir bahwa untuk menyerah di bidang itu. Bukan menyerah untuk mengakhiri hidup ya? Tidak. Alhamdulillah. Untuk menyerah mengakhiri bidang itu. Namun sampai suatu masa salah satu ustadz anak di SMP menyemangati anak, menasihati anak, dan jadi support system ya? Iya, dan dia menyampaikan kepada anak bahwa jadikan kegagalan ini sebagai sebuah evaluasi bagi kita untuk melihat diri kita ke depannya, untuk gimana kita sukses ke depannya. Coba lihat dari sudut pandang lain. Bagaimana jika seandainya Faik terpilih sampai ke tahap nasional, apa yang akan terjadi? Kan kita tahu nih bahwa terkadang sesuatu yang kita anggap baik itu belum tentu baik, dan sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu yang itu buruk bagi kita. Bisa jadi itu yang terbaik bagi kita. Betul. Nah, sesuai juga dengan surat apa itu? Surat Al-Baqarah nih. Bunyi ayatnya kurang lebih gini nih. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita mencintai suatu perkara padahal justru perkara itu buruk bagi kita, dan sebaliknya. Nah, terus lanjutan cerita antum gimana nih? Ya, nah setelah anak dimotivasi dan disemangati lagi dengan ustaz anak tadi, anak mulai belajar lagi, mulai semangat lagi, dan alhamdulillah setelah itu anak mendapatkan beberapa prestasi lagi nih setelah itu. Di kelas 9 ya? Di kelas 9 itu ya. Nah, apa yang perlu anak lihat dari sudut pandang lain, yaitu seandainya anak mendapatkan seandainya anak lolos di tahap nasional waktu di kelas 2 itu, boleh jadi karena itu anak jadi berbangga diri, anak jadi sombong, dan anak jadi lupa sama Allah. Dan mungkin memang benar bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya Mufik. Nah, kalau terus sendiri gimana nih Mufik? Ada nggak nih pengalaman terkait ujian hidup yang bisa diceritakan nih? Terkait ujian hidup mungkin anak nggak seberat antum juga sih, nggak juga seberat pengalaman teman-teman kita tadi. Sebelumnya anak disclaimer untuk keluarga SIP, kejadian ini terjadi ketika anak masih berada di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah bisa dibilang seperti itu. Nah, waktu itu pas SMP kelas 2, anak sempat dekat nih dengan seorang akhwat, someone special. Someone special, oke. Nah, waktu itu anak udah cukup dekat sama
dia Samuan ya ini. sama si Samuan itu cukup ya udah lama lah kenal, udah akrab, Ya. plek banget lah gitu. Nah. Tapi ternyata qadarullah Ya. si beliau si Samuan ini justru memilih cowok lain gitu. Oke. Nah, selama mungkin ada 1 bulan atau 2 bulan, Ana tuh merasa kayak tertekan, sedih, sering iya murung gitu. Ya. Ya wajar lah, namanya juga masa remaja kan ya. Nah, tapi setelah itu, setelah Ana pikir-pikir, buat apa sih Ana kayak gini? Kenapa Ana harus galau-galau kalau Ana bisa terus maju ke depan? Nah, Ana jadi dapat motivasi nih. Ana ingin membuktikan ke dia bahwa Ana tuh lebih baik dari cowok yang dia pilih. Oh iya. Sebenarnya niat awal Ana salah ya. Ya. Tapi sering berjalannya waktu, Ana mulai ikut organisasi, Ana mulai menghafal lebih intens dan juga belajar lebih rajin. Alhamdulillah, justru dari Ana bisa dibilang ditinggalkan oleh si dia tadi ini, Ana menjadi lebih baik nih, sehingga Ana bisa sampai ke saat sekarang ini. Ya benar sekali Mufik. Terkadang bahwa kita bisa menjadi lebih fokus, kita bisa menjadi lebih sukses ketika kita meninggalkan maksiat-maksiat itu ya Mufik. Iya betul. Apalagi dengan kita hidup di zaman yang digital, serba digital sekarang ini, di zaman dengan teknologi memberikan banyak kemudahan kepada kita. Justru kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita harus bisa meninggalkan mana yang buruk bagi kita. Nah betul sebenarnya di era digital seperti sekarang ini, ujian terberat kita bagi seorang muslim, terutama generasi muda, adalah mempertahankan keimanan kita nih. Iya benar sekali Mufik. Bagaimana cara kita membentengi diri kita agar tidak terjerumus kepada maksiat-maksiat itu kan Mufik. Nah betul seperti pengalaman Ana tadi kan, Ana melanggar aturan arisalah sebenarnya kan ya. Bahkan aturan Allah juga berinteraksi dengan lawan jenis. Nah tapi ternyata ada hikmah yang disiapkan Allah agar Ana bisa lebih baik ke depannya melalui kegiatan itu. Nah, untuk keluarga sip di rumah, setelah ini kita akan diskusi lagi terkait bagaimana sih kita membentengi diri kita untuk melindungi diri kita dari maksiat-maksiat yang ada di era digital sekarang. Keluarga sip di rumah, jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Oke, keluarga Sip di rumah, masih bersama kami di sini, sahabat siar kesayangan Anda, di acara Oasis, obrolan santri menginspirasi. Nah, di sesi kedua tadi kita sudah membahas tentang ujian hidup ya, Ya, ujian hidup. Nah, tapi ternyata setelah kita teliti lagi, ujian sebenarnya kita sebagai generasi muda di zaman digital ini ialah mempertahankan keimanan kita nih. Mempertahankan keimanan. Bagaimana cara kita membentengi diri kita agar tidak mengikuti maksiat-maksiat. Betul. Seperti Ana tadi kan sempat terjerumus ya ke dalam dunia percintaan. Nah, sekarang gini kan Mufik, ibaratnya orang yang udah pernah melakukan itu tuh. Oh ya. Sekarang nih kalau Mufik sendiri nih, gimana sih cara Mufik untuk menghindari hal-hal seperti itu, untuk membentengi diri Mufik dari melakukan hal-hal tersebut? Boleh nih dibagikan bagaimana cara-caranya nih? Oke, kalau menurut Ana ya hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, gini nih, Ana pernah dengar suatu ceramah dari Ustadz bahwa sholat itu menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi Ana bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita sholat, nah itu baru sholat. Gimana kalau kita barengi dengan puasa sunnah misalnya, belum dengan ibadah-ibadah lain sholat sunnah, tentu kita akan dijauhi dari segala macam perbuatan bahaya tadi. Nah, kalau menurut antum gimana nih? Gimana cara agar kita bisa membentengi diri dari segala bentuk kejahatan akhir zaman? Nah, Ana setuju sih dengan statement antum yang pertama tadi, bahwa kita tetap memang yang pertama itu harus mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak ibadah serta menguatkan iman kita nih. Nah, di samping itu juga kita juga perlu untuk mencari lingkungan pergaulan yang baik nih kalau menurut Ana ya. Karena seperti yang kita tahu tadi itu juga sudah sampaikan di awal bahwa ketika kita berteman dengan penjual parfum, sedikit banyaknya kita akan terciprat wangi baiknya. Dan jika kita berteman dengan pandai besi, maka sedikit banyaknya kita juga akan terkena panasnya dan hawa panasnya itu. Nah, di sini yang Ana maksudkan adalah dimana kita harus bisa memilih pergaulan yang baik.
di sini maksudnya memilih ini bukan membeda-bedakan teman, tapi kita harus bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk untuk kita. Karena jika seandainya kita berteman dengan orang-orang yang berpacaran atau berteman dengan orang-orang yang merokok, sedikit banyak kita pasti akan terikut juga dengan hal-hal tersebut. Nah, disinilah kita perlu untuk menjaga diri kita dari teman-teman seperti itu. Mungkin kita bisa berteman dengan mereka, tapi kita tetap harus melindungi diri kita dari hal seperti itu. Kita harus bisa menguatkan iman kita seperti langkah pertama tadi, agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal seperti itu. Ya. Nah, menurut Ana yang antum bilang ini betul, tapi ada satu langkah lagi sebelum kita memilih lingkungan pertemanan, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan keluarga yang lebih kondusif. Lingkungan keluarga kan dulu ya. Belajar jurusan IPS-nya. Ana ada belajar sosiologi nih, tentang gejala sosial. Nah, gejala sosial itu kan bisa dibilang kayak kejadian-kejadian aneh, absurd yang ada di masyarakat ya. Nah, salah satu penyebab terjadinya gejala sosial itu adalah kurangnya fungsi dari agen primer. Kalau antum belum tahu, agen primer itu merupakan keluarga inti, seperti ayah, ibu, dan juga saudara kita. Nah, jika agen sosialisasi primer itu sudah bagus, maka insya Allah anak yang mendapat proses sosialisasi tersebut akan bagus juga. Nah, jika orang tuanya mengajarkan dari kecil untuk membaca Quran misalnya, berbuat baik, tentu sampai dewasa sang anak akan terbiasa untuk melakukan hal-hal baik tersebut. Dan sebaliknya, jika orang tuanya dari kecil itu sudah memperlihatkan hal-hal tidak buruk seperti merokok, KDRT, nah itu sedikit banyak juga berpengaruh nih terhadap perkembangan mental dan perkembangan psikis si anak itu. Bisa nih bagi keluarga di rumah yang mungkin sedang dalam proses membesarkan anaknya, boleh nih didengarkan bahwa apa yang kalian lakukan, apa yang kita kerjakan pasti akan ditiru oleh anak kita. Karena seperti kata orang bahwa anak itu adalah peniru yang paling ulung atau peniru yang paling hebat, sehingga apapun yang akan kita kerjakan pasti akan ditiru oleh anak itu. Nah, itu kan dari anak udah ada dua tuh ya. Pertama, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, dan juga menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif. Nah, kalau dari antum apalagi nih tips-tips agar kita bisa membentengi diri dari segala macam perbuatan ma'ruf dan nahi, perbuatan mungkar dan keji itu. Kalau menurutnya ada satu lagi nih ya. Apa tuh? Jadi kan kita sebagai remaja yang masih belajar, sebagai pelajar ini harus bisa memilih sekolah atau lingkungan belajar yang aman dan kondusif nih Opik, yang mendukung. Nah, contohnya nih Opik, yang dekat aja deh, contohnya itu kalau menurut ini perguruan Islam Arisalah ini Opik. Arisalah ya. Karena perguruan Islam Arisalah ini Opik, dia tidak hanya berorientasikan kepada dunia, tapi juga berorientasikan kepada akhirat. Banyak alumni-alumni dari perguruan Islam Arisalah ini yang mereka tidak hanya bisa bermanfaat dalam hal sains, dalam hal ilmu-ilmu eksak lainnya, tapi juga bisa bermanfaat dalam ilmu-ilmu keagamaan, bisa membagikan ceramah, bisa menjadi imam di suatu masjid. Nah, itu yang kita perlu garis bawahi, bahwa kita sebagai remaja perlu agar bisa memilih lingkungan belajar yang baik dan kondusif. Jika kita memilih lingkungan belajar yang salah, dikhawatirkan dalam proses belajar mengajar itu akan ada hal-hal yang tidak baik, atau akan ada hal-hal yang buruk yang membuat kebiasaan kita berubah, atau attitude kita berubah. Nah, gak kerasa ya udah 1 jam kurang lebih kita menemani keluarga Sip di rumah. Nah, mungkin saatnya kita masuk ke akhir sesi, yaitu kesimpulan nih. Boleh. Nah, dari sesi pertama tadi yang kita bahas tentang ujian sekolah dan lain sebagainya, itu kita bisa mengambil hikmah. Ujian bukan halangan untuk meningkatkan ketakwaan nih. Nah, dari sesi kedua, setelah kita membahas masalah hidup yang pastinya lebih berat dari ujian sekolah tuh, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ujian bukanlah halangan untuk mencapai kesuksesan. Justru ujian bisa menjadi batu pijakan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan di sesi ketiga tadi kita juga sudah berdiskusi tentang bagaimana sih cara kita membentengi diri kita untuk menghindari hal-hal buruk, hal-hal yang mungkar. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita itu ada 4 cara dari kami. Itu yang pertama, kita menguatkan iman kita, mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Kemudian juga kita bisa
diharuskan untuk mencari pergaulan yang baik, kemudian untuk membangun keharmonisan keluarga dan yang kondusif, dan juga mencari lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Oke, udah selesai nih kesimpulan kita ya. Ya. Nah, gimana kalau kita akhiri dulu nih dengan doa kafaratul majelis? Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, keluarga sip di rumah, nantikan terus episode OSIS selanjutnya yang pastinya lebih keren, lebih kece, dan lebih menginspirasi. Hanya di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.